Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valia Zana Lutfiah, mahasiswi dari Prodi Teknik Elektro Universitas Pancasila. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Analisis Throughput Jaringan 5G dengan menggunakan strategi sel multilayer. Kemudian selanjutnya adalah diagram alir untuk yang multilayer. Yang pertama adalah dimulai dulu, kemudian input parameternya. Selanjutnya akan menentukan nilai bandwidth tiap cluster size-nya, menghitung breakpoint distance, kemudian kita akan mengacak posisi user D1 dan juga D2 sebanyak 1000 kali. Pada metode multilayer terdapat beberapa kemungkinan di outer layer. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai path loss-nya pada inner layer dan juga outer layer, menghitung gain pada inner layer dan outer layer, menghitung noise, kemudian menghitung SINR pada inner layer dan outer layer, dan kemudian menghitung throughput pada inner layer dan outer layer. Nah, ini akan dilakukan iterasi sebanyak 1000 kali sehingga terdapat plot hasil grafik throughputnya dan juga dapat dilakukan analisa hasilnya. Ini adalah grafik untuk CDF throughput pada single layer untuk kondisi line of sight. Seperti dilihat bahwa nilai yang paling besar itu adalah ketika cluster size n sama dengan 3. Dan nilai throughput paling kecil itu adalah yang magenta ini, yaitu pada saat n sama dengan 12. Hal ini terjadi karena pada ukuran cluster n sama dengan 3 itu alokasi bandwidth pada jaringan akan dibagi menjadi 3 untuk masing-masing selnya, dimana semakin besar ukuran cluster size-nya, maka akan semakin kecil juga nilai throughput yang dihasilkan. Nah, ini adalah hasil grafik CDF throughput metode multilayer dengan variasi cluster size. Yang dapat dilihat bahwa yang biru itu adalah untuk cluster size n sama dengan 3, yang merah itu adalah n sama dengan 4, yang hitam itu adalah n sama dengan 7, yang hijau itu adalah n sama dengan 9, dan yang magenta itu adalah n sama dengan 12. Dari hasil grafik ini kita bisa lihat bahwa yang paling besar itu adalah yang n sama dengan 3, dimana pada skenario n sama dengan 3 ini setiap sel itu mendapatkan alokasi bandwidth yang lebih besar dibandingkan skenario lainnya. Pada skenario n sama dengan 3 ini, setiap sel ini menerima 1/4 dari keseluruhan alokasi bandwidth, dimana satu frekuensi untuk area inner pada setiap selnya yang memiliki nilai yang sama, dan 3 frekuensi untuk tiga sel lainnya yang memiliki nilai frekuensi yang berbeda-beda. Sedangkan pada skenario n sama dengan 4, n sama dengan 7, 9, dan 12 itu setiap sel masing-masing menerima 1/5, 1/8, 1/10, dan juga 1/13 dari total alokasi bandwidth-nya. Bandwidth yang tersedia setiap sel memiliki dampak yang signifikan terhadap throughput per selnya. Semakin besar ukuran klasternya, maka akan semakin kecil nilai throughput yang diperoleh. Sel dengan cluster size n sama dengan 3 ini memiliki nilai throughput yang tertinggi, sedangkan sel yang paling mendapatkan nilai throughput paling kecil itu adalah cluster size n sama dengan 12. Demikian presentasi hasil simulasi untuk tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.